Rismon is game over. Ini pendukungnya si Rismon pasti kecewa lah ya atas tindakannya si Rismon ini tadi ya kan. Setelah sowan ke Solo ke rumah Pak Jokowi, si Rismon tobat. Biar tahu kalian, seandainya lah Pak Jokowi itu orang jahat, udah dikarungi si Rismon ini ya kan. Tapi Pak Jokowi itu pribadi yang baik. Karena apa? Untuk mengubah seseorang ya yang tadinya jahat ya, itu perlu kasih sayang, dan itu yang dilakukan Pak Jokowi. Tidak dendam tapi mengasihi, menyayangi orang yang jahat kepada beliau dan keluarga Pak Jokowi. Tapi aku apresiasi lah ya untuk si Rismon lah ya, aku apresiasi. Hah? Rismon minta maaf? Gak salah itu. Wis ini guys, geding aku. Jangan ini geding aku. Lek Rismon minta maaf ki mesti Pak Jokowi ki mesti memaafkan. Lagi ini nggak ada aku geding. Karena Rismon bertahun-tahun menghujat, menjelek-jelekan. Kita lihat sendiri rekam jejaknya. Bagaimana dia, "Hei Jokowi, kok kira aku takut? Lebih baik aku mati daripada aku minta maaf padamu." Ingat gak? Terus sekarang minta maaf. Aduh, wes, iki mesti Pak Jokowi ini mesti memaafkan. Dah, mudah-mudahan ini AI ya. Mudah-mudahan ini AI. Karena saya ingin tahu, bener sih apa katanya Rismon, bener apa enggak sih apa kata Rismon bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu 99,99% palsu. Tunjukkan gitu loh ya, kok sampai minta maaf gitu loh. Apa nggak malu? Bukunya sudah beredar sampai ke beberapa negara yang katanya diberikan kepada Donald Trump, terus diberikan kepada pemimpin-pemimpin negara, terus minta maaf begitu saja. Lah bagaimana nasib buku-bukunya dengan kejelekan-kejelekan Pak Jokowi yang dia buat di buku tersebut? Bagaimana itu tanggung jawabnya tentang kejelekannya Pak Jokowi yang sudah diperjualbelikan melalui buku dan dapat cuan? Terus minta maaf begitu saja. Terus mengaku bahwa penelitiannya perlu koreksi. Ngono. Terus nggak buku ya. Terus menyimpulkan ijazahnya Pak Jokowi palsu, ternyata ada koreksi. Sing genah hai. Geding aku ngene iki. Saya geding banget karena Pak Jokowi pasti memaafkan, guys. Tidak sesuai dengan kata-katanya. Daripada saya menjadi pengkhianat, lebih baik saya mati. Lah kok minta maaf? Ini mudah-mudahan AI. Ini mudah-mudahan AI. Ya, kasihan tuh para emak-emak ya, kepanasan, kehujanan, membela Rismon, jualan buku kemana-mana. Ya, kasihan itu emak-emaknya. Sakit hati mereka nanti. Kita ingin tahu sebenarnya iki asli ini gimana gitu loh. Nah, sekarang tuh Rismon mengikuti jejak DHL dan Egy Sujana. Lebih parahnya, Rismon minta maaf. Iki beneran apa gak? Komen guys, komen di sini. Kalau ini beneran, aduh, pendukungnya sakit hati. Ya, pendukungnya menangis. Dan saya lebih geding lagi. Karena Pak Jokowi pasti memaafkan, itu loh guys. Tidak sesuai dengan omongannya. Makanya kita lihat beberapa hari ini ya, volume Rismon itu semakin menurun. Ujung-ujungnya seperti ini. Yang mudah-mudahan ini AI lah ya. Pengennya kita itu Rismon itu seperti dulu, kasihan itu pendukung-pendukungnya. Ya akan kecewa berat. Kadung udanan, kepanasan ya. Makzulkan Gibran, masih ingat kan? Nah, ya udahlah. Salam maras, akhirnya Allah menunjukkan becek ke titik Allah ketoro. Bayangkan seseorang yang begitu garang menuduh, begitu yakin menyalahkan, dan begitu menyerang. Namun waktu mulai berjalan, fakta mulai berbicara, dan akhirnya ia harus melakukan sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh seorang manusia. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan
Itulah yang terjadi pada Rismon. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau hal ini tidaklah mengherankan saya. Justru yang bikin saya penasaran adalah orang-orang yang percaya pada Rismon sebelumnya. Dan orang-orang itu, bisakah dia segagah Rismon untuk meminta maaf? Bisakah dia segagah Rismon untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga meminta maaf kepada saya karena komentar kurang ajarnya di video-video saya tentang tuduhan ijazah palsu. Dan ada satu yang penting untuk diingat ini, dengarkan ini. Ketika kita terang-terangan menuduh orang atau siapapun yang mengikuti Rismon sebelumnya dan percaya pada si Rismon, ikut-ikutan menyebarkan bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah palsu, ketika dia tidak minta maaf, kalau dia orang beragama, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Dia juga minta maaf di postingannya. Dia juga harus minta maaf ke orang umum, siapa saja yang percaya kepada postingan yang dibagikannya itu. Dia harus minta maaf. Sebab ketika ada orang yang percaya pula dengan postingannya, tidak sempat dia luruskan, maka itu menurut agama menjadi tanggung jawabnya. Apakah dengan bertobat itu selesai? Tidak. Allah menyuruh untuk menyelesaikan urusan kita sesama manusia. Yang Allah ampunkan adalah berkenaan dengan dosa kita atas perintah Allah, seperti sholat, puasa, dan segala macam. Tapi ketika dosa kita berkenaan dengan orang lain, itu Allah suruh kita selesaikan sendiri. Jadi ini titik bahayanya. Semoga siapa saja melihat video ini berpikir berulang 1000 kali sebelum membagikan postingan apapun. Sebab ketika yang kita bagikan itu ternyata adalah fitnahan, dosa kita tidak akan sampai di situ saja, panjang jalannya. Selagi banyak orang percaya, sebanyak itu pula dosa lipat gandanya. Saya bukan menakut-nakuti, memang begitu aturan agama. Saya bukan ustadz, tapi harus saya sampaikan supaya kalian-kalian juga selamat dalam bermedia sosial, dalam akhirat kalian. Oke? Saya Beni Budaya. Ya, kalau saya pribadi sih apresiasi Bang Rismon mau minta maaf dan mengakui kesalahannya ya. Kalau saya pribadi sih apresiasi ya, karena Pak Jokowi juga mau memaafkan ya. Jadi kalau menurut saya sih sebagai pendukung ya, kalau Pak Jokowi aja udah memaafkan ya, kita juga harus mengapresiasi ya teman-teman. Lalu ada pertanyaan, iya kan sudah lama dari dulu Rismon mengkritik Pak Jokowi ya. Ya itulah ya manusia ya, sudah mengakui kesalahannya, tentu tidak mudah juga bagi Rismon ya, pasti dia menanggung malu juga ya. Jadi kalau saya pribadi tidak ada komen lain selain ya apresiasi aja gitu, karena masih banyak hal besar ya yang harus dicurahkan energinya oleh Pak Jokowi, membesarkan PSI ya, ataupun mendukung Mas Gibran menjadi presiden ya. Kalau saya pribadi sih tidak ada interest ya kalau harus Prabowo Gibran lagi, karena sudah terlalu banyak kekecewaan ya. Gibran aja dah yang maju jadi presiden. Saya sederhana aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi ada hal-hal besar yang harus dikerjakan ya, hal-hal yang lebih penting ya. Jadi selama ini pun Pak Jokowi sebenarnya tidak anggap ini penting, cuman karena mereka berisik jadi terusik, mengganggu ya, dan menimbulkan fitnah. Ini kenapa Pak Jokowi bawa ke ranah hukum. Sebenarnya bagi Pak Jokowi ini hal-hal remeh saja kan sebenarnya, tapi karena terus intensitasnya tinggi, bahkan sudah melampaui batas moral, norma-norma, jadi harus dibawa ke ranah hukum daripada menimbulkan fitnah. Saya yakin Pak Jokowi begitu aja sebenarnya ya, makanya Pak Jokowi pun sudah memaafkan ya, Egy Sujana dimaafkan, Rismon dimaafkan, tinggal Roy Suryo nih apakah masih gengsi ya, mau minta maaf ya. Kalau beberapa pendapat berkata jangan semua diberi restoratif justice, sisakan satu untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli. Jadi sisain satu sebagai orang yang bertarung di pengadilan nanti, dan mungkin itu Roy Suryo ya teman-teman. Jadi ya
Itu saja, kita apresiasi Bung Rismon. Saya sih merasa dia orang pintar ya, argumentasinya lugas. Dia juga mengerti kaidah-kaidah ilmiah, dia sangat tahu prinsip-prinsip ilmiah. Gitu. Jadi saya rasa sih dia orang yang memang orang pintar sih. Ya, jadi dia sudah minta maaf dan semoga ilmu-ilmunya bisa lebih bermanfaat ke depan, meneliti hal-hal yang bisa memberikan dampak positif pada bidang yang dia tekuni ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Itu saja komentar saya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.